Selamat siang bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk pada ujian skripsi saudara kita Sari Kisya Sembiring dengan judul pencobaan, suatu kajian penafsiran historis kritis dari Yakobus 1 ayat 12-13 tentang pencobaan dan refleksinya terhadap pengalaman jemaat GBKP Runggun Sigarang-Garang yang menghadapi erupsi Sinabung saat ini. Dengan dosen pembimbing pertama Dr. Jadiaman Prangilangi dan Dr. Rahab sebagai penguji kedua. Untuk pembimbing kedua, untuk penguji hari ini kita akan mendengar masukan kritikan dari penguji pertama Dr. John Rahman Sipayung dan penguji kedua Marhasil Prasoid Magister Teologi. Baik, kami serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Penguji 1, kepada Bapak Pendeta Dr. John Rahman Sipayung untuk 20 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita Sari. Ya, Pak. Yakin ya kau tulisanmu ini? Yakin, Pak. Oh, yakin salah kan? Oke, coba sebutkan dulu kata pencobaan dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dan contohnya. Dan contoh, ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dosen penguji kami. Di sini saya dalam skripsi saya ini saya membuat bahwa kata pencobaan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu perasmos, yang dimana kata berkasus non akusatif maskulin singular dan kata kerjanya adalah perazo, dan dalam bahasa Ibraninya yaitu nasa. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Apa yang kau sebut tadi yang pertama itu? Erasmus. Iya, Pak. Yang menjadi dalam bahasa Yunani-nya itulah perasmus, Pak. Terus apa artinya itu? Bentuk apa itu? Nah, mohon maaf, Pak. Terima kasih. Dalam bahasa Yunani-nya kata pencobaan itu adalah perasmos yang berasal dari kata berkasus noun atau kata benda maskulin singular common, yang artinya apa itu? Apa yang kau sebutkan itu? Apa artinya itu? Pencobaan, ujian atau coba yang berkasus noun. Terus apa lagi? Noun akusatif, Pak, maskulin, bersifat ke arah maskulin, Pak. Yakinnya kau apa yang kau ceritakan itu? Yakin, Pak, karena dalam kamus bahasa Yunani kemarin kami lihat seperti ini, Pak. Itulah, yakinlah kau salah. Mana perasmos akusatif? Dalam Hebrew. Nominatif. Ya, terima kasih, Pak. Oh, dari kata apa itu? Perasmos. Dalam kata kata benda, Pak. Perasmos lah kata benda. Berasal dari kata apa itu? Berasal dari kata maskulin, Pak. Tidak ada berasal dari kata maskulin. Itu dari kata peira. Iya, Pak. Dari kata Yunani peirajo. Iya, pera. Nah, ya, Pak. Di dalam bahasa Ibrani tadi apa? Dalam bahasa Ibraninya nasa, Pak. Apa artinya? Atau
atau bahkan, yang berarti cobaan atau ujian. Itulah, yakin kau apa itu bahkan? Apa itu bahkan? Mencoba atau menguji, Pak. Dari mana dapatmu itu? Dari buku Johnson and Sinamo, Pak. Johnson Sinamo. Nggak ada itu. Johnson Sinamo soal kerja. Ada Johnson Sinamo. Makanya aku nggak yakin tulisanmu ini. Oke. Itu nggak ada. NASA ada. NASA. Bahkan itu barangkali bahasa Indonesia itu. Bahkan begini-begini gitu. Nah, apa artinya? Apa arti mendasar dari kata perasmos atau NASA? Apa artinya? Dalam kata perasmos itu artinya pencobaan dan ujian juga, Pak. Oke, pencobaan dan ujian. Bagus. Jadi di dalam konteksmu ini, apakah Yohanes Yakobus, apakah Allah itu mencoba dalam pemahamanmu dari kitab Yakobus? Ya, terima kasih, Pak. Menurut kitab Yakobus yang sudah penulis kerjakan di sini, pencobaan itu bukan datangnya dari Allah, Pak. Jadi dari siapa? Menurut dari Yakobus di sini, pencobaan itu bisa berasalnya dari luar seperti yang telah disajikan kami di tafsiran kami di sini, Pak. Bisa berasalnya dari dalam diri kita sendiri, dan di luar pun itu bisa berasalnya dari atau iblis, Pak. Di sini maksudnya Allah itu mengizinkan pencobaan itu terjadi, tetapi tidak pernah mencobai, Pak. Jadi kau membedakan arti mencobai dan menguji. Dalam kata, sebenarnya kata Verasmus itu, dalam kata Yakobus, pencobaan itu bisa membedakan, berasal dari dua bentuk, yaitu bisa berbentuk negatif dan kita harus melihat bagaimana konteks yang terjadi, apakah itu berbentuk negatif atau berbentuk positif. Karena dari berbentuk positifnya, pencobaan itu tujuannya untuk menguji, tetapi Allah yang mengizinkan, bukan dia yang mencobai, Pak. Tapi karena dia di situ dalam bentuk negatifnya, karena itu pemikiran kita sendiri, karena hal dari dalam diri kita sendiri yang mengakibatkan itu menjadi hal yang negatifnya. Karena kurangnya pengalaman dan pemahaman kita dalam pemahaman jemaat GPK Perunggung Singgarang ini mengenai makna pencobaan yang tersebut, Pak. Jadi jelasnya, apakah Allah bisa menguji atau mencobai? Menurut Yakobus. Menurut Yakobus sebenarnya itu bisa menguji, Pak. Ia tapi tidak bisa mencobai. Ia tidak mencobai, Pak, tapi dengan melalui pengujian itu, orang banyak mengalami seperti godaan, seperti pencobaan, karena setiap orang itu melakukan hal-hal yang berbeda dalam menanggapi suatu masalah. Ketika seperti latar belakang masalah kami juga tadi, Pak. Enggak, saya enggak mau berlama-lama. Apa kata Yakobus tentang Allah? Apakah dia bisa dia mencobai atau tidak? Tidak, Pak. Berarti Allah tidak mencobai manusia, itu kan? Iya, Pak. Karena dia juga tidak mencobai siapapun, Pak. Oke. Bagaimana dengan PL? Apakah bangsa Israel bisa mencobai Allah atau Allah mencobai Abraham? Bangsa Israel di situ, bangsa Israel itu sendiri yang menjadi yang mencobai Allah, Pak. Tetapi Allah mencobaikah dia?
Tidak, Pak. Tetapi itu adalah bentuk ujian. Gimana kamu membedakan itu? Mencobai. Misalnya Abraham. Allah menyuruh Abraham untuk menyerahkan anaknya Ishak. Apa itu? Apa istilah yang digunakan itu dalam Kejadian 22 itu ya? Apa yang digunakan di situ? Di situ maksudnya, Pak, Allah mencobai. Allah menguji Abraham dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan melalui di situ Yakinnya kau apa yang kau bilang? Lihat Kejadian 22 ayat 1. Coba baca dulu. Kejadian 22 ayat 1. Apa di situ disebut? ya, Pak. Kejadian 22 ayat 1. Ya. Kejadian 22 ayat 1, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, Udah, cukup. Apakah Allah mencoba atau menguji di situ? sebenarnya itu adalah tujuannya untuk menguji, Pak. Ya, pertanyaanku ada. Apakah di situ mencoba atau menguji? Itu ya pertanyaan. Menguji, Pak. Berarti berbeda Kejadian dan juga Yakobus. Karena di Yakobus Allah tidak mencobai. Ya kan? Iya, Pak. Jadi di mana posisimu? Allah menguji. Jadi kau gantilah arti Allah menguji itu ya, mencobai menjadi menguji ya. Iya, Pak. Karena dalam kejadian dalam PL memang Allah dikatakan sebagai mencoba, tetapi hal itu berbeda halnya dengan Ayub, Pak. Abraham memang dalam kitab Kejadian tadi memang mengatakan Allah mencoba, tetapi dengan tujuan itu adalah untuk menguji. Dan di dalam PL juga mengatakan Ayub itu dicoba, tetapi dalam hal untuk menguji. Karena di mana Allah tidak pernah mencoba siapapun, karena di situ Allah iblis yang bekerja. Iblis meminta izin Allah untuk mencoba seorang itu seperti Ayub dan Abraham, apakah ia tahan uji atau tidak. Tetapi sebenarnya tujuan dari Allah di situ adalah untuk menguji, bukan untuk mencoba. Karena hal Oke. itu Jadi supaya kuat dasarmu tentang pemahaman itu, peirajo memiliki arti dua hal, mencoba atau menguji. Nah, dari bahasa Indonesia memang mencoba itu bukan pekerjaan Allah, pekerjaan iblis. Tapi menguji bisa pekerjaan Allah, artinya positif dia. Jadi kalau kau misalnya, kalau kau katakan Allah tidak bisa mencobai, apa artinya? Janganlah kami bawa dalam pencobaan, dua bapak kami. Apa kau maksudkan itu? Berarti salahlah dua bapak kami itu ya. Harus kita ganti tuh. Janganlah kami bawa dalam ujian. Iya, tidak, Pak. Apa yang tidak? Itu tidak salah, Pak, karena itu memang pemahaman dari doa Bapa kami itu adalah mencobai, artinya jangan diuji ke dalam hal yang tidak baik, Pak. Ya kalau kita berdasarkan dengan Yakobus itu kan udah pasti salah lah. Benar lah itu. Artinya Allah tidak mencobai, tapi dalam dua bapak kami kan janganlah kami bawa dalam pencobaan. Ya, Pak. Oke, jadi harus kau tegaskan. Kemudian kenapa bisa terjadi begini, tulisan? Banyak kali yang salah. Saya mau menguji tentang kitab Yakobus inilah dulu ya.
yang penting-pentingnya lah dulu aku sampaikan sama. Apanya sistem label? Apanya sistem label? Ya, Leben itu mengenai sejarah atau mengenai keadaan yang terjadi dalam kitab Yakobus itu, Pak. Sistem label apa gitu? Masa langsung kaitan ke Yakobus? Leben itu bentuk sama dengan bentuk dari situasi atau keadaan yang terjadi pada masa kitab itu, Pak. Sistem label adalah menjelaskan konteks kehidupan sebuah teks, ya kan? Ya, Pak. Dalam konteks ini Yakobus. Oke, jadi mencakup situasi politik, ekonomi, agama, sosial budaya, kan begitu. Iya, Pak. Jadi apa kaitan bagaimana situasi kehidupan politik ketika penulisan Yakobus? Ya. Terima kasih, Pak. Mengenai situasi situasi politik pada kitab Yakobus itu, Pak, mulai dari tahun 63 Masehi, sebelum Masehi, terjadi penguasaan atas pemerintahan, di mana pemerintah di situ menganggarkan bahwa mereka yang harus mereka yang menguasai pemerintahan, karena dengan menguasai pemerintahan di sana mereka akan bisa menguasai keadaan jemaat dimanapun masyarakatnya. Yang terjadi di sini mengenai perihal kekuasaan dalam pemerintahan, Pak, sehingga masyarakat atau jemaat-jemaat yang terjadi di Yerusalem itu mengalami penderitaan, penindasan karena akibat dari pemerintah yang pemerintah yang berkuasa dalam negara itu, sehingga mereka mengakibatkan bersemena-mena dengan masyarakat jemaat yang ada di Yerusalem itu, Pak. Makanya di situ mereka mengalami penindasan karena kekuasaan pemerintah di sana. Oke, sampai di situ dulu. Kapannya penulisan kitab Yakobus dan siapa kaisarnya ketika itu? Penanggalannya maksudnya. Karena dari situ bisa dipahami nanti keadaan politiknya. Ya, Pak. Siapa kaisar? Kapan tahun penanggalan dan siapa kaisarnya? Dalam situasi politik ada tahun penulisannya di situ 45 atau 45 Masehi sampai 49 Masehi, Pak. Dan kaisarnya di situ
Oke, nanti carilah itu. Jadi kalau menurutmu siapa yang lebih dahulu penanggalan penulisan kitab Perjanjian Baru, Yakobus kah atau surat Paulus? Kalau menurut dari penelitian yang penulis lakukan ini, Pak, kitab Yakobus ini adalah kitab mula-mula dari kitab-kitab Paulus sebelumnya, Pak. Inilah kitab pertama. Begitu ya. Oke. Ya, Pak. Nah, yakin kau atau tidak yakin, ya dalamilah itu nanti. Tapi aku tidak yakin apa yang kau sebutkan. Nah, mengenai penafsiranmu, saya kurang kurang pas. Banyak penulisan-penulisan yang tidak perlu. Kau bilang sini tafsiran, baru Skopus. Kau sebutkan tafsiran itu hampir 1 halaman. Penjelasan mengenai tafsiran loh. Mengenai Skopus itu tidak perlu. Kemudian soal kritik aparatus itu tidak dipahami. Saya tidak memahami kritik aparatus yang kau buat. Nah, itu saya tidak memahami teks aparatus yang kau buat. Itu berarti itu tidak ada nilainya. Dan itu ya kesalahan saya lah sebagai guru PB Kurasa ini. Tidak ada nilainya. Nah, baru yang terakhir, karena sesuai dengan waktu. Kesimpulanmu rancu. Kesimpulanmu tidak konsisten. Kalau kau bandingkanlah apa yang kau sebutkan tadi soal pencobaan. Pencobaan di dalam kitab Yakobus adalah Allah tidak mencobai, tapi menguji. Ya kan? Cobalah dulu kau sebut kesimpulanmu nomor 4. Karena dalam PB pencobaan itu artinya perasmos, yang dapat diartikan sebagai ujian atau godaan, yaitu menguji iman, ketabahan, kesetiaan, dan ketaatan seseorang. Dan setiap orang percaya akan mengalami pencobaan, baik dari masalah keluarga dan lain-lain. Namun cara pandang dan sikap orang melihat pencobaan itu sering kali mengarah kepada hal yang kurang menyenangkan. Hal ini disebabkan karena mereka belum mengerti apa makna pencobaan. Nah, dan ada pencobaan kan? Ada pencobaan dialami oleh masyarakat lah kita katakan yang terjadi dalam hidupnya. Seperti halnya jemaat bla bla bla, tidak melihat pencobaan tersebut sebagai ujian, tetapi melihat sebagai pencobaan itu sebagai beban hidup. Dia memiliki pandangan bahwa pencobaan itu semuanya datang dari Tuhan. Pencobaan datang dari semua pencobaan datang dari Tuhan. Padahal kau tadi menyatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi ujian dari Tuhan. Jadi yang mana konsistenmu? Iya kan? Nggak konsisten. Jadi saya kira sangat perlu konsistensi dalam penulisan. Oke, kalaupun itu penulisan pencobaan, tapi maksudku kau menurutmu itu adalah ujian, dan ujian selalu meningkat gitu, positif, seperti Allah mencobai atau menguji Abraham untuk naik kelas, bukan untuk merendahkan. Itu saja, karena banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi karena waktu dan juga nanti supaya ada juga kesempatan bagi yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji 1 telah memberi masukan, kritikan dalam rangka perbaikan skripsi Vitasari. Vitasari tentu akan mencatat dan beserta notunannya ya. Waktu berikutnya kami berikan kepada pembimbing penguji 2 kepada Bapak MH. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Sudah dibabat pakarnya, gimana lagi mau dibilang ya kan? Kita biasanya berinteraksi soal-soal interfaith. Ini di explorer lebih dalam oleh pakarnya. Hanya kesannya Vitasari, siapa yang di sampingmu yang membantu kau itu? Terdeteksi loh. Jangan bawa ke dalam pencobaan. Iya Pak, ini ada teman satu kos kami, Yani sama Jason Pak. Nah, itu dia. Ya, Kau ini tolong usir dulu mereka dari situ. Bukan itu yang kita butuhkan, penguasaan. Ya.
Ya, Si Pak. Jason ini pun mentang-mentang udah siap kau Jason ya. Awas kau Jason. Maaf Pak. Nah, padahal resort tempatmu CP pun nggak beres, banyak persoalan. Jangan gitu Pak. Ya, baik, Pitasari. Ya, Pak. Yang pertama, ini soal teknis dulu ya. Konsistenlah kau juga tentang penulisan abstrak gitu ya. Itu kau buat satu spasi. Jadi ikuti kaidah, ketentuan. Karena nilai dari sesuatu bukan hanya dari esensi, bukan hanya dari substansi. Ya, sama dengan manusia juga kan. Iya, Pak. Kalau baik pun orangnya, kalau tampilannya nggak bagus, kurang diresponi kan. Bagaimana how to entertain kan gitu. Jadi bagaimana menyajikan sesuatu itu sangat penting. Terutama dari kata-kata yang apa itu. Jadi nilaimu kan dari ini ada presentasinya dari sistematika 10%, isinya 60%, penguasaannya 20%, tata penulisannya 10%. Jadi kalau anjlok ini bisa berpengaruh kepada nilaimu. Nah ini yang perlu, jadi sebaiknya nanti pun kalau kau yang menulis, kau yang mengkoreksi, itu sudah rata semua itu. Makanya jangan hanya waktu ujian kau dibaca, yang 2 tadi suruh dibaca. Baca dulu, temukan dulu kata-kata yang apa di sini. Apakah duplikasi kata-kata, atau huruf-hurufnya yang tambah, atau serapan kata-kata dari bahasa lain itu harus kita adit. Yang belum dikenal betul harus kau terjemahkan kira-kira artinya apa. Gitu ya. Karena semua pembacanya ini tiba-tiba padam. Masih aktif, Pak. Lanjut, Bang. Ya? Lanjut, masih jalan. Oh, gelap. Kamera nanging. Di sini kelihatan, Bang. Masih di dalam, Pak. Kelihatan di situ? Ya, Kelihatan, Pak. Saya Kelihatan Pak. Oh, gelap. Masa ya? Bapak kelihatan jelas. Kelihatan jelas kok muka dia juga kameranya lah. oh mungkin keluar ya. Keluar mungkin tertendang. Ya, sebentar lagi ya. Iya, Pak. Tunggu. Bapak itu sedang keluar. Mungkin soal sini tertendang dia. Oke, sudah kita terima lagi. Ya, silakan. Oke, ya. Baik. Tadi masalah. Kemudian tadi sudah disinggung oleh penguji pertama, dalam 316 itu nggak ada kau buat analisa bidang kehidupan in-level-nya, situasi politik, situasi sosial. Apakah hanya yang 2 ini? Padahal yang kita harapkan juga adalah situasi keagamaannya seperti apa. Jadi gambaran dari kerohanian dari masyarakat di mana teks ini dialamatkan. Ini enggak ada. Kau abaikan. Iya, Pak. Karena dari beberapa buku-buku pun, Pak, di sini mengenai situasi politik dan situasi sosial itu hanya berkaitan dengan judul penulis, Pak, mengenai pencobaan. Hanya itu yang penulis cantumkan di skripsi ini, Pak. Karena mengenai keagamaan atau
yang lainnya itu tidak ada yang mengena terhadap judul penulis, Pak. Bukan judul penulis, tapi ambil dari yang lebih tinggi, umpamanya tempat alamat dari kitab Yakobus ini. Gambaran keagamaannya seperti apa rupanya. Kan begitu dia. Jadi kau pula mungkin cari buku-buku hanya dengan perikop ini. Nah, gampang sekali. Jadi ada serpihan-serpihan pemikiran yang digambarkan secara umum di buku-buku yang lain. Ini pula Jansen Sinamo-nya pula mereferensi. Ya, Pak. Padahal Jansen Sinamo itu tahu kok apa itu? Apa kerjanya? Semacam LSM nih. Teologi sukses. Misalnya sama dia itu. Tapi untuk mengkaji lebih dalam makna teologis yang terdalam dari ayat-ayat Alkitab, masa berguru kau sama si Jansen Sinamo. Kalau tadi kau maunya praktika atau pastoral, misalnya dikit-dikit menyerempet-nyerempet. Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu yang ikut. Yang ketiga, lihat dulu rumusan masalahmu. Rumusan masalah. Masih di situ kayak si Jason itu, suruh lu keluar itu. Kedengaran suaranya, aku familiar betul dengan suara si Jason ini, karena dia bimbinganku juga. Iya, Pak. Jason, kau belum kukasih nilaimu ya. Kalau di situ kau terus berarti nilaimu kutambahkan ke ini, ke Pitasari, kurang dari kau. Iya, Pak. Udah keluar mereka, Pak. Tadi kelabakan juga dia tadi. Nah, rumusan masalahmu, bagaimana kajian penafsiran, mengapa terjadi kesalahpahaman jemaat terhadap pencobaan. Nah, apakah ini cocok sebagai suatu masalah? Ya? Apalagi kau kaitkan dengan GBKP, kan begitu dia kan? Iya, Pak. Jadi harusnya kalimat tanya, kan? Yang pertama harusnya kau apa arti pencobaan. Jadi itu nanti kau jelaskanlah itu secara umum dan secara khusus. Secara umum kau jelaskan memang arti pencobaan itu, tetapi akhirnya kau terperangkap dalam menjelaskan pencobaan itu langsung dari PL. Coba lihat dulu pencobaan halaman 17. Iya, Pak. Halaman 18, Pak. Ya, kau buat di daftar isi 17. Pencobaan. Iya, Pak. Secara umum 17. Halamanmu berbeda. Ini kalau orang Batak bilang, mumpung lah nggak kau ngerti, lari api itu pelak. Tanya nanti Pak Harahap apa artinya. Ya, Pak. Kemudian sekaitan dengan itu, kalau kau umpamanya coba meramu pikiran-pikiran para tokoh, harusnya atau pada akhirnya kamu harus formulasikan. Dengan demikian, maka pencobaan menurut pemahaman umum adalah ini. Begitu dia. Ini kau buat dari Sianu, dari apalagi ini dari Stephen Tong. Aduh. Dari Stephen Tong lah pula kau apa. Untunglah udah apa dia. Udah duluan dia. Pasti tuh. Jadi ini juga masalah ya Pitasari. Banyak kali apa ini. Kemudian menurutmu ini kan menjadi satu terminus teknikus, satu istilah yang kau coba kau angkat, kau kembangkan, kau dalami, yang kemudian nanti kau kembangkan dalam arti memberi pemahaman apakah dalam rangka merekonstruksi bahkan untuk mendekonstruksi anggapan-anggapan masyarakat ini si garang-garang ini, jemaah si garang-garang ini untuk tidak terlalu buru-buru mengaitkan kejadian-kejadian, terutama kejadian alam, dengan perbuatan Tuhan yang ingin menyiksa. Kan begitu kira-kira. Nah, berapa kali kata pencobaan ini digunakan?
dalam PL, dalam PB? Berapa kali nih kata ini digunakan? Sehingga dari situ saya ingin mau melihat apakah ada kata-kata yang hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi harusnya qaudalami ini sebagai satu kekhasan, kekhususan. Ya. Tadi sebenarnya apa ya? Penguji pertama sudah menanyakan kamu dalam bahasa Yunani kau sebut itu tadi perasmos dari peirazo. Artinya apa? Artinya apa tadi? Menguji atau mencoba, Pak. Apalagi artinya? Kalau dalam bahasa Inggris apa diterjemahkan? Dictionary of the Bible apa artinya? Apa diterjemahkan itu sesuai dengan teks ini? Nah, itu dia berarti nggak kau dalami. Kalau dalam bahasa Ibrani apa tadi kau bilang? Nasa, Pak. Nasa. Ada satu lagi. Selain nasa apa lagi digunakan? Bahkan, Pak. Hah? Bahkan, Pak. Bahan, bukan pakan. Bahan. Ya? Pak. Bahan. Nah, itu lebih mengarah to examine, menguji. Ya. Nah, mungkin ada juga nanti ini buku di perpustakaan. Munces cari nanti di perpustakaan. Di situ ada dibuat penjelasannya. Ada dua makna kata di situ yang disebutkan. Pertama menguji, to try, to examine. Satu lagi adalah to prove, membuktikan. Nah, jadi ada satu kejadian yang terjadi bukan untuk melenyapkan, tapi untuk menguji kualitas diri. Ini yang perlu kau kembangkan sebenarnya dari apa ini, sehingga dari pengertian umum pun sebenarnya kata mencoba ini kan sudah mulai kau buat. Nah, kalau mau yang mencoba, ya. Tapi Ya, jangan seperti apa, ada anekdot itu katanya kan, kau kenapa bermasalah katanya, itulah aku sedih kali pendeta katanya, kenapa? Anak beruku MBA, married by the accident katanya. Wih, ya itulah pencobaan dari iblis katanya kan. Karena anaknya mengandung tidak dengan cara yang terhormat, dikatakanlah itu dari iblis, cobaan dari iblis. Lalu datanglah iblis protes ke malaikat. Sungguh mati malaikat, aku tidak pernah mencoba si Aila itu katanya. Nah, enggak ada kucoba itu katanya kan. Nah, seringkali orang kalau sudah ada kejadian yang tidak diinginkan, katanya itu dari Tuhan, ya. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu kau pikirkan. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan halamanmu tidak sinkron ya. Iya, Pak. Kau sebut halaman 27, ternyata halaman 25. Kemudian yang harusnya kau jelaskan di sini adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk pencobaan itu, ya. Ya, Pak. Dari dalam kerangka teoritis dan konseptualmu itu jelaskan bahwa ada beraneka ragam. Oleh karena itu jangan sampai digeneralisir. Nah, itu artinya nanti dalam implikasinya jangan sampai kau katakan tidak pernah ada Tuhan mencobai. Apakah kau yakin tidak pernah Tuhan mencoba? Tadi sudah disingkapkan dalam perjalanan ada. Tapi kalau setiap kejadian dianggap adalah cobaan dari Tuhan berbahaya. Nah itu dia. Ya, Pak. Nah oleh sebab itu bagaimana orang bisa memahami bahwa itu adalah sesuatu yang akan menolong dia untuk pengembangan kualitas diri
ya, bukan untuk merusaknya, bukan untuk memperosokkannya. Nah, ini perlu direnungkan, jangan terlalu terburu-buru. Nah, dalam rumusan masalahmu ada 3. Iya, Baca Pak. dulu rumusan masalahmu. Nah, pertanyaan saya, kenapa kau punya kesimpulan 6? Beranak pinak ya? Kau punya masalah hanya 3, tapi kesimpulanmu 6. Coba dulu. Lihat kesimpulanmu. Itu ada 6 ya kan? Iya, Pak. Padahal masalahmu hanya 3. Kemana lagi kau tumpangkan itu? Atau apakah setiap masalah itu 2 jawabannya, kesimpulannya? Mengenai Jadi ini nggak sinkron. Rupanya udah jam 52. Jadi gini, masih banyak lagi sebenarnya yang itu harus kau perbaiki. Yang kemudian salah satu lagi yang perlu adalah apa yang khas yang ingin kau angkat dengan makna kata pencobaan ini, menurut ini yang bisa tadi direfleksikan. Pencobaan yang begini, ya, pencobaan untuk pematangan, pencobaan untuk pembuktian, pencobaan untuk kesabaran, pencobaan, nah macam-macam yang harus kau katakan sebenarnya, sehingga orang punya hasanah berpikir yang luas, dan itulah gunanya orang beriman. Dan itu harus ditemukan melalui teks ini atau perikop ini. Dan itulah kekhususan dari skripsimu ini sebenarnya. Nah, dengan demikian maka orang bisa melihat bahwa rupanya ada sesuatu yang khusus, ya. Saya kira itu Pak Ramli. Terima kasih buat penguji 2 Pak MH yang telah memberi masukan kepada Vitasari. Ada beberapa catatan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak MH, kiranya itu bisa dicatat oleh Markus ya, karena waktu kita tinggal sedikit. Nanti kalau saya ulang nanti udah cukup waktu, tapi rekamannya nanti bisa saya kirim kepada Vitasari. Terima kasih Bapak dosen penguji 1, Pak Dr. John Rahman Sipayung, Bapak penguji 2 Pendeta MH Tasoik. Kiranya melalui pengujian ini Vitasari semakin menyempurnakan skripsinya. Masukan dari saya pun nanti akan saya kirimkan melalui WA kepada Vitasari sehingga bisa diperbaiki semakin baik. Terima kasih atas waktunya. Kiranya Vitasari semakin siap untuk menyelesaikan studi dengan baik, dan apapun hasilnya nanti kiranya itu memuliakan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi Vitasari dan keluarga. Baik, untuk menutup pertemuan kita dan ujian ini, silakan Vitasari untuk memimpin dalam doa. Ya, terima kasih Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat penyertaan yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam pengujian kami ini Bapak, di mana anak-Mu ini dengan nama Vitasari telah selesai dalam masa pengujian meja hijau ini Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati hasilnya. Begitu juga dengan Bapak moderator dan Bapak penguji 1 dan 2 Bapak, kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran dan kesehatan. Terima kasih buat berkat yang telah Tuhan berikan dalam keadaan kami, dalam situasi kami saat ini, kiranya Tuhan yang menyertai. Begitu juga dengan notulen kami Bapak, kiranya Tuhan yang menyertai notulen kami ini agar kami bisa memperbaiki segala masalah yang telah terjadi dalam skripsi kami ini. Hanya inilah dalam nama yang kurus sempurna kami panjatkan melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Ya. Ya. Kalau ini bisa. Oke, foto-foto. Iya, Pak. Lihat ke depan. Lihat ke depan kamera. Pak Sipayung. 1, 2. 1, 2. Oke. Sekali lagi Pak, minta tolong Pak. 1, 2. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak. Untuk Bapak.